sampai rumah pengennya ngatur-ngatur lagi. Ada baiknya gitu kan, dalam rumah tangga sebenarnya kita boleh kok bagi-bagi tugas, dan pembagian tugas itu nggak harus secara konvensional kayak gimana gitu. Dan setiap keluarga boleh punya aturan masing-masing sesuai kebutuhan masing-masing, nggak perlu dibandingin sama keluarga lain. Kita nggak ada yang pernah tahu di dalamnya kayak gimana. Hai semuanya, jumpa lagi di Relate Podcast bareng aku Samantha Elsenar, dan aku sudah ada nih tamu spesialnya yang datang hari ini. Seorang ibu punya 2 anak perempuan yang lucu-lucu banget, gemesin banget, dan dia adalah seorang yang inspiratif juga karena suka berbagi konten-konten tentang kesehatan mental dan juga punya usaha di bidang kesehatan mental. Caca Tengker. Hai. Kita kayak baru kenal aja ya, padahal baru kenal. Udah suka sembunyi-sembunyi ketemu. Dan kenapa setiap ketemu gak pernah foto? Enggak pernah, karena kita bukan mikirin. Bukan buat di-flexingin. Betul, kita kan humble. Sambel. Gue baru mau bilang ngulek kan. Iya benar, betul sekali. Apa kabar? Alhamdulillah baik, apalagi tadi udah mengeluarkan hawa-hawa. Oh, rahasia dah. Hawa-hawa yang kurang menyenangkan karena tadi kayak udah cerita semuanya sama Sam ya kan. Terus udah kita sering bertukar pikiran. Iya. Ya kan? Jadi alhamdulillah ya. Terima kasih loh udah banyak dengerin cerita-cerita aku yang kadang-kadang makasih suka. juga aku di-encourage loh. Di-encourage apa loh? Cari suami. Oh, itu selalu. Kan kita selalu tanya update-nya gimana. Iya. Mau dibahas di sini? Jangan. Oh, jangan. Oke. Boleh. Jadi itu nanti nanti kalau udah jadi aja. Oke, nanti kalau udah jadi. Jadi belum boleh. Iya. Okay. Kalau udah official ya. Oke. Nanti aku boleh testimoni ya kalau udah official. Boleh dong. Oke. Speech di hari H. Yes. Alhamdulillah, bener ya, ntar aku tagih. Aduh, tapi datang ya kalau nggak di sini ya. Datang pasti. Pasti ya. Pasti. Mau di Walaupun cuaca apapun. Ada lomba lari. Ikut, mau nanti cuaca apapun kita tetap berkebaya. Siapa tahu di pegunungan Alpen kita pakai kebaya. Agak lain kata gue sih. Gak apa-apa ya, salju-salju berkebaya ya. Gak apa-apa, yang penting datang ya kan. Harus kebaya. Harus. Kenapa sih harus kan kebaya? Orang Indonesia. Iya, kebetulan saya setengah Swiss ya. Jadi kebayanya kebaya tapi pakai dicampur sama roknya. Iya boleh. Roknya Swiss itu ya. Iya, kayaknya lucu deh. Baju nasionalnya. Nanti desainernya siapa? Loh, kok Mas Didit udah. Oh iya. Iya benar cocok. Apa kabar Caca dan Amanasa? Alhamdulillah baik. Amanasa alhamdulillah juga masih bertahan. Dan alhamdulillah kita selalu balik lagi ke tujuan kita, yaitu punya dampak. Jadi ya walaupun secara financial agak berat ya, karena kita pengennya ada impact, tapi kita juga harus sustainable. Jadi ya tapi kita masih Amanasa tuh sesuatu yang benar-benar kalau menurut aku tuh kayak ngasih nuansa yang berbeda di psikologi. Oh iya? Iya, karena kan ada mental health check up kan. Betul. Itu kayak pionirnya kan. Alhamdulillah. Bener betul sekali. Kan? Terima kasih loh udah notice itu. Viral kan. Aduh alhamdulillah. Gitu. Terus dia gitu ada gebrakan-gebrakan lainnya juga dengan istilah-istilah yang lebih membumi. Karena kan untuk memberikan servis di psikologi itu orang awam kadang suka apa sih gitu kan. Bingung tantangannya kan. Ya tantangannya, dan kamu tuh bisa ngasih sesuatu yang kreatif, membumi, dekat dengan masyarakat. Alhamdulillah, tapi sebenarnya nggak aku sendiri sih, itu juga kerja sama tim. Alhamdulillah dapet tim-tim yang kreatif, yang benar-benar mikirin ke arah situ. Karena walaupun kita foundernya semuanya psikolog, tapi kan tim-tim lainnya bukan dari psikologi kan. Jadi kita bisa tukar pikiran di situ. Mereka juga ngasih feedback, misalkan ini bahasanya terlalu psikologi, orang awam nggak ngerti gitu. Jadi mereka ngasih bahasa-bahasa dengan kita jelasin yang lebih cocok diterima sama orang-orang gitu. Kayak mental health check up, mungkin orang-orang selama ini taunya medical check up gitu. Mental health check up ya sebenarnya kayak screening, kita ambil darah, terus dokter bacain ini apa namanya, ininya tinggi, ininya berarti harus kita punya plan ke depannya buat kesehatan kita kayak gimana. Sebenarnya screening mental health itu juga sebenarnya tujuannya buat gitu sih, biar orang lebih aware lah kalau kesehatan tuh nggak cuma kesehatan fisik aja yang perlu dicek, tapi kesehatan mental juga perlu dicek, dan itu berkala, kayak setiap berapa lama tuh kita bisa juga berubah-ubah gitu. Aku tuh
inget nih ya waktu pertama kali ketemu kamu pas kita lagi IG live waktu itu. Yes, dulu aku kerja di yayasan juga ya kan. Nah, waktu Caca ngomongin tentang psikologi di masa itu berapa tahun yang lalu lupa gue. Itu 2016 atau 2017 ya? Yeah. Itu sebelum gue nikah. Iya, sebelum lo nikah. Sampai sekarang matanya tuh selalu berbinar-binar. Apa iya ya? Iya. Jadi saya sih kayak soft lens deh ini. Selalu merendah untuk ditinggikan kan? Iya, kita kan imposter syndrome. Aku bisa ngelihat kalau lo tuh punya passion yang besar banget gitu di sini. Tapi orang banyak yang nggak tahu backgroundnya. Apa yang bikin Caca punya passion sebesar itu di psikologi? Yang pertama, yang bikin passionnya besar karena itu yang sesuatu yang aku pelajarin paling lama. Kayaknya kalau ilmu, kayaknya kalau disimpan sendiri nggak ada manfaatnya gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu sesuatu yang ada manfaatnya buat orang lain, kenapa nggak di-share? Ya, 10 tahun soalnya ya, Ca. Ya, panjang ya. Lebih kayak, kenapa ya sekolah terus? Enggak, tapi lucunya, nggak lucu juga sih. Aku tuh sebenarnya sekolah lama, itu karena mama bilang, kalau misalkan selama aku masih sekolah tuh masih dibiayain mama. Anak ketek kita, anak manja. Jadi cari cara buat dibayarin terus. Cari cara untuk kita mudah hidupnya. Jadi kita belajar aja terus. Tapi ternyata menyenangkan gitu. Ternyata belajar sesuatu yang kita suka tuh menyenangkan banget. Dan ada kesempatan itu. Jadi sekarang kalau ngomongin, ya ngerasa lebih percaya diri kali ya kalau ngomongin psikologi. Karena memang ada latar belakang pelajaran yang memang udah aku jalanin gitu. Jadi dan kamu kan belajar sampai ke London juga kan? Iya, alhamdulillah ya. Tapi abis itu belajar masak nggak dipakai juga loh di London. Kebanyakan belajar doang ya kan. Tapi ya itu beda. Iya betul. Iya. Tapi seni memasak itu berbeda dengan seni psikologi kan? Betul. Waktu itu balik lagi. Waktu itu hanya mengisi waktu luang. Nggak mau pulang ke Jakarta sebenarnya. Tapi sampai Jakarta abis itu sekolahnya psikologi lagi. Iya itu dia. Ya. Nah, gitu, berarti kan secinta lagi. Itu. Alhamdulillah. Ternyata cocok. Ternyata itu adalah sesuatu yang emang aku pengen tahu lebih. Awalnya ya kuliah aja gitu kan. Awalnya gimana bisa sampai ngambil jurusan psikologi? Jadi waktu Bukan karena ditolak jurusan kedokteran kan? Bukan, tentu kita nggak daftar kedokteran ya kan. Kita nggak daftar kedokteran, kebetulan waktu itu pengen ngambil itu seni rupa. Nggak boleh sama mama. Terus pengen ngambil yang lain-lainnya juga kayak nggak tahu apa ya gitu. Terus kayaknya psikologi menarik nih gitu. Karena ada anggota keluarga yang emang ada masalah gangguan mental. Jadi terus aku punya anggota keluarga juga yang dengan autisme. Jadi tuh kayaknya cocok nih gitu. Karena aku pengen tahu kenapa itu sih. Itu SMP tuh? Itu SMA. Oh itu SMA. Oke. Tapi udah terpapar dengan masalah gangguan mental tuh dari SMP. Karena anggota keluarga ada yang menderita gangguan mental gitu. Dan di situ bertanya-tanya kenapa ya? Ini namanya apa ya? Ini fenomena apa ya? Dan kenapa bisa sampai kayak gitu gitu. Dan dari SMA tuh aku tertarik sama sosiologi. Dulu tuh interview waktu itu project sosiologi interview mucikari-mucikari di pedalaman, maksudnya di pelosok-pelosok Jakarta gitu. Yang anak-anaknya masih SMP, terus kenapa sih mereka bisa memilih jalan itu? Kenapa mereka nggak bisa keluar dari situ? Itu tuh pertanyaan yang besar tuh. Terus juga waktu itu fenomena kalau zaman dulu tuh di daerah Menteng suka banyak laki-laki yang dress up sebagai perempuan. Iya, zaman kita sekolah itu ya, kan, benar. Aku juga itu salah satu project aku juga di sosiologi, wawancara mereka. Jadi kayak dari situ tuh berani ya, Ca? Pakai bodyguard nggak? Ada yang nemenin sih, ya kan nggak sendirian. Kebetulan mama punya production house, jadi ditemenin juga gitu. Tapi nyamar nggak? Enggak dong. Enggak, itu waktu SMA. Terus kayak ya itu waktu yang paling menarik menurut aku ya pas ketemu sama bahasa sopannya anak-anak perempuan yang masih SMP, masih SMA, tapi dia menjual dirinya kepada orang-orang yang mereka nggak kenal. Itu tuh sesuatu yang bikin aku makin mikir lagi gitu, kayak apa ya yang bikin mereka bikin keputusan untuk seperti itu. Ternyata kayak ada beberapa yang SMS zaman dulu ya, SMS gitu. Bisa bantu nggak, aku pengen keluar dari sini. Tapi bisa bantu apa? Kita juga masih anak orang tua kita. Terus kayak ternyata resikonya juga besar ya. Baru kepikiran sekarang, kok iya bener juga, kok berani ya dulu kayak gitu. Ke pelosok-pelosok, ke klub-klub yang begitulah, yang beda sama mungkin yang kita actually datang pada masa itulah gitu. Itu
pengalaman-pengalaman yang kayaknya mendukung ke arah psikologi. Dan ternyata pas belajar S1 psikologi, aku paling tertarik sama psikologi perkembangan. Oke. Di situ kayak mulainya tuh dari kecil diikutin apa sih yang bikin kita jadi kita sekarang gitu. Walaupun ya teori-teori psikologi lainnya juga menarik gitu, tapi untuk tahu orang tuh dari kecil diikutin dan efeknya seperti apa, itu yang paling menarik. Jadi bikin bertanya-tanya lagi tuh dulu waktu pas wawancara transseksual tuh gimana, kenapa mereka jadi kayak gitu gitu. Kayaknya ada hubungannya semua dan lebih mudah dijelaskan di kepala aku sendiri ketika aku belajar tentang psikologi. Dan sangat tertariknya lebih mendalam ke psikologi perempuan kan? Yes. Nah itu kan ada cerita lain lagi tuh pasti. Iya. Kenapa gitu kan orang ya. kalau misalnya jadi psikolog atau belajar psikologi punya ketertarikannya kayak misalnya psikologi industri karena itu gampang gitu. Kita bikin training, bikin silabus gitu kan. Atau ya udah jadi psikologi klinis in general aja gitu. Tapi kamu tuh udah langsung spesifik perempuan. Ya. Dan selalu mau memberdayakan ibu-ibu gitu. Iya betul sekali. Apalagi ibu hamil. Betul sekali. Kok tahu sih kamu bisa baca pikiran aku ya? Ya kan kita udah Mohon maaf, bukan six sense ini. Oke. Takut mengarah ke yang beda ya ntar ya. Iya, nanti dipikir aku buka praktek. Peramal ya, ntar dipikir ada bola-bola. Padahal beda ya. Padahal beda. Jadi bisikin tadi. Kenapa perempuan? Oke. Kayaknya alasannya ada beberapa sih. Pertama, aku dibesarkan oleh seorang perempuan yang menurut aku kuat banget. Iya, Dan Mama Rita, dan dari kecil selalu dikelilingi tuh kebanyakan perempuan. Kakak aku perempuan, sepupu aku dari mama, karena dari pihak papa kan gak ada sepupu. Papa anak tunggal. Itu kebanyakan perempuan, bener-bener perempuan semua, beberapa belas tuh perempuan. Baru yang 4 terakhir, bener-bener yang masih kecil-kecil tuh yang laki-laki. Jadi di sekitar aku tuh perempuan semua. Anak juga perempuan. Iya, setelah punya anak juga perempuan. Yeah. Kakak ipar aku 2 perempuan. Dan aku paling deket sama Mbak Gigi, adik-adik iparnya Mbak Gigi perempuan semua. Bener. Kayak, dan ternyata dinamika jadi perempuan tuh, ya walaupun laki-laki ada tantangannya sendiri lah gitu. Karena aku merasakan jadi perempuan, tumbuh besar jadi seorang perempuan. Jadi menarik banget, kok perempuan ada yang jadi seperti ini, ada yang jadi seperti ini gitu. Terus dari pengalaman aku sendiri, kenapa kita punya pengalaman yang mirip tapi kita jadi orang yang berbeda. Contohnya kayak aku dan Mbak Gigi gitu. Mbak Gigi tuh kakak aku dan kita tuh orang yang beda banget, padahal kita kan harusnya dari kecil dibesarkan dari orang tua yang sama gitu. Kita lahir dari rahim yang sama, tapi kok perempuan bisa sebeda itu ya. Belum lagi ketika puber, ada perubahan hormon. Ternyata dampaknya sebesar itu ya untuk seumur hidup gitu. Laki-laki juga ada perubahan hormon, tapi kayak di perempuan dengan setiap bulan ada ada lonjakan hormon. Terus ketika hamil, menyusui, berubah lagi hormonnya. Itu tuh jadi bikin aku berpikir kayak gimana ya perempuan tuh ngerasa aman gitu. Kok kayaknya selalu menakutkan karena gak ada yang pasti. Dipengaruhi dengan hormon, dipengaruhi kejadian masa lalu, dipengaruhi sama orang-orang terdekat kita gitu. Jadi kayaknya itu deh yang bikin tertarik banget ke situ, karena aku juga seorang perempuan dan menjalani jadi perempuan. Dan dikelilingi oleh perempuan-perempuan. Dikelilingi oleh perempuan-perempuan semua. Iya. Aku juga perempuan. Iya, aku bisa lihat itu. Kamu gak mau lihat dari aku? Iya kan, perempuan sama perempuan banget. Iya benar. Dan kompleksitas perempuan tuh ya emang kompleks gitu kan. Entah dia banyak mau atau banyak overthinking. Iya kan? Relate ya? Relate banget. Relate banget gitu. Dan baru-baru ini tuh aku baca satu laporan gitu ya. Kayak ini hasil mini penelitiannya lah gitu. Ini fenomenanya di Amerika, tapi mungkin di Indonesia sebentar lagi akan datang gitu ya. Biasanya gitu. Biasanya itu. Jadi di sana itu semakin banyak perempuan yang taraf pendidikannya tuh tinggi banget. Jadi kayak misalnya lulusan master degree gitu. Sedangkan laki-lakinya bahkan gak sampai ke S1 ya. Terus masalah gaji. Perempuannya gajinya udah tinggi dengan jabatan yang prestis juga.
laki-lakinya biasa aja. Jadi sampai ada fenomena kalau udahlah gitu, gue nggak mau dating karena gue udah bisa mencukupi kehidupan gue apa segala macem gitu kan. Dan akhirnya si cowok-cowok ini kan jadi semakin merasa nggak pede juga ya dengan kemampuan finansialnya mereka untuk dapetin yang mereka harapkan juga gitu. Dan akhirnya isu dating di kalangan perempuan ini jadi semakin terbatas kan. Betul sekali. Menurut Caca tuh gimana coba? Isu dating ya, apalagi kalau lagi mau curhat boleh loh. Mohon maaf. Bukan mau curhat. Oh, bukan mau curhat. Oke. Kebetulan Itu nggak ada isu finansial. Oke, iya kalau itu alhamdulillah ya kan. Belum dibahas soal. Sabar Bunda. Sabar. Oke, ada waktunya. Anyway, kan colongan terus. Ya, tapi memang zaman sekarang perempuan emang lebih berdaya dan itu adalah sesuatu yang apa ya? Cukup bikin aku seneng juga di satu sisi. Yeah. Tapi gimana pun juga kalau ngomongin Indonesia ya, kita kan punya budaya yang udah rekat banget dengan laki-laki sebagai provider, perempuan sebagai yang ngurus rumah tangga. Iya. Beda sama di Amerika ya. Beda banget sama di Amerika. Cowok-cowok sana sukanya cewek independen. Betul sekali. Mau pindah? Enggak sih, pindahnya bukan di Amerika. Oke. Dan mungkin kalau misalkan di Amerika kayak gitu, memang dari kecil tuh ibaratnya mereka tuh udah cepet-cepet diajarin dewasa dengan culture-nya yang lo umur sekian keluar dari rumah dan lain segala macam. Tapi kalau di sini kan itu ke village to raise a child gitu. Jadi kayak perempuan saling bahu membahu untuk ngurus seorang anak gitu. Dan di luar mungkin itu adalah sesuatu yang ribet banget gitu. Kayak sesuatu yang nggak bisa, anak umur segini udah harus keluar. Sedangkan kalau di sini dating itu kan adalah sesuatu yang berarti mau menuju ke pelaminan, menuju ke keluarga yang tradisional gitu. Lebih konvensional. Dan jadinya kayak yang berpikirannya udah agak maju atau yang agak ke barat-baratan pasti juga mikirnya ya ngapain sih gitu. Berhitung gitu. Tapi sebenarnya kalau mau dipikir lagi, sebenarnya nggak harus tradisional juga nggak apa-apa loh gitu dating. Sebenarnya. Iya, misalkan nggak equal gitu penghasilan atau apa atau karir. Ya sebenarnya tergantung kesepakatan keluarga masing-masing. Ya tapi nanti dibilangin sama mama gini, nanti dilihat orang gini. Ya oke, kita emang masih mikirin banget omongan orang gitu. Tapi jangan sampai omongan orang yang gak signifikan dalam hidup kita terus jadi opini utama yang kita pikirin terus menerus gitu. Jadi ya dibawa santai aja gitu. Mau setara gak setara, ya kalau misalkan memang punya nilai tradisional ya udah cari gitu yang misalkan di atasnya gitu. Tapi kalau misalkan gak masalah dengan perbedaan apa ya, jenjang karir, ya harusnya nggak perlu mikirin omongan orang sih gitu ya, jalanin aja. Banyak banget loh yang aku temui ya, wanita-wanita pekerja di sini di Jakarta khususnya, karena nggak ketemu sama yang di luar kota. Iya. Ibu kota ya, ibu kota. Itu ketika perempuannya memang punya jabatan lebih tinggi atau gaji lebih tinggi, kadang itu kebawa ke rumah. Iya. Mereka jadi bingung. Dominan. Yes. Dan cowoknya juga jadi ngerasa insecure kan. Yes. Dan aku tuh jadi keingat film Anne Hathaway yang dia jadi bos. The Internship apa ya? The Internship. Pokoknya dia jadi bos, dia jadi CEO founder si usaha inilah gitu. Terus berhasil, suaminya yang jadi bapak rumah tangga. Nah, fenomena ini kan udah mulai banyak juga terjadi sebetulnya. Benar. Yang kalau ngebahas tadi si fenomena dating gitu, yang aku pikir adalah kalau misalnya kita ketemu pas kita dalam kondisi setara, kita ngelihat mereka oke. Tapi pada prakteknya pernikahan itu kan dinamikanya luar biasa. Betul sekali. Tiba-tiba si karir perempuannya melejit tiba-tiba gitu. Yang laki-lakinya mungkin stuck di situ aja gitu, atau perbedaan konsep bekerja. Aku pernah ngobrol sama salah satu teman gue yang tinggal di Aussie. Dia selalu ngingetin aku tuh gini, Sam, gak semua orang seambisi elo. Bisa aja dia cuma mau slow living. Betul. Ya kan? Betul. Nah si konsep slow living ini kan mungkin kita akhirnya baru menemukannya setelah honeymoon phase-nya hilang. Betul. Jadi udah 3 tahun 4 tahun menikah gitu.
yang ini ternyata tujuannya beda ya. Ternyata beda gitu kan. Sebagai perempuan dan sebagai psikolog, coba gimana itu menjebatani supaya kita sebagai perempuan tuh stay grounded gitu. Jangan kebawa profesi dan peran kita di luar rumah tuh jangan sampai kebawa ke dalam rumah. Ke rumah tangga, ya kan? Itu emang sering terjadi. Maksudnya dalam artian kalau misalkan kita bekerja, kita jadi berharap di rumah tuh diperlakukan seperti seperti partner atau enggak lebih dominan lah. Apalagi kalau misalkan breadwinnernya perempuan gitu kan. Jadi sampai rumah pengennya ngatur-ngatur lagi. Nggak capek apa? Itu dia loh. Aku sih sampai rumah mau tidur. Itu dia. Ada baiknya gitu kan dalam rumah tangga sebenarnya kita boleh kok bagi-bagi tugas gitu. Ya benar. Dan pembagian tugas itu nggak harus yang ngikutin secara konvensional kayak gimana gitu. Dan setiap keluarga boleh punya aturan masing-masing sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi nggak perlu dibandingin sama keluarga lain. Itu sih yang kayaknya sering kata berat. Kuncinya itu ya. Iya, jangan bandingin sama Instagram orang atau TikTok orang gitu. Kita nggak ada yang pernah tahu di dalamnya kayak gimana. Jadi kalau misalkan kita berharap ya tapi dia bekerja terus dia boleh seenak-enaknya di rumah, ya mungkin dia punya aturannya sendiri. Kalau misalkan itu nggak works buat kita, ya kita harus menyesuaikan. Yang namanya juga manusia ya, dimana kita ada di situ ya kita harus menyesuaikan juga. Kalau misalkan kita terlalu kaku dan tidak mau menyesuaikan, misalkan menyesuaikan dengan pasangan maunya di rumah dia yang ngatur, kita tinggal beres, ya kalau kita nggak menyesuaikan dengan itu ya ujung-ujungnya pernikahan rumah tuh nggak jadi sesuatu yang tempat kita pulang, malah sesuatu jadi battle lagi. Udah di kerjaan battle, sampai rumah battle lagi. Itu kan sesuatu yang nggak nyaman ya. Sedangkan kalau kita bisa lebih menerima peran-peran yang memang berbeda nih di kantor dan di rumah, kita pakai topi yang berbeda. Ketika di kantor ya memang jadi bos, ketika di rumah kita bahas nih sama pasangan maunya seperti apa yang nyaman untuk kedua belah pihak. Tapi pembahasan itu seringkali kita hindari. Itu dia. Waktu itu aku sempat ngobrol sama Ustadz Numan Alikan. Dia ngomong anak zaman sekarang tuh dikit-dikit kan red flag, dikit-dikit toxic gitu. Padahal mencintai orang itu bukan cuma mencintai bagus-bagusnya aja gitu. Tapi jelek-jeleknya juga. Karena mencintai bagus-bagusnya mudah sekali Ferguso gitu ya. Yang sulit adalah mencintai jelek-jeleknya. Dan kata-kata bijak Caca. Enggak juga sih, itu kayak susah banget loh gitu mencintai jelek. Bahkan anak kita sendiri yang keluar dari badan kita nih, bagian menyebalkannya aja sulit gitu. Pada saat itu rasanya kayak kita nggak suka ya tetap nggak suka walaupun kita tetap sayang. Tapi untuk mencintai segala keburukan dan sesuatu yang keunikan yang nggak sesuai sama kita tuh, itu yang sulit gitu. Jadi pesannya dari Ustadz Numan Alikan waktu itu adalah obrolin difficult conversation di awal. Jangan tunggu udah berhubungan panjang, karena itu makin lama makin gak nyaman untuk diomongin. Karena kita gak mau kalau pisah juga. Betul sekali. Karena difficult conversation itu banyak lah listnya gitu ya. Kayak apa aja tuh? Jadi berpikir karena sekarang udah agak lupa ya. Iya kan? Ya itu boleh dibahas di awal gitu. Kayak misalkan tujuan dia mencari uang apa, terus latar belakang keluarganya seperti apa, ketika sudah menikah siapa yang akan dia prioritaskan, ketika dia punya anak siapa yang akan dia prioritaskan. Ya, aku kasih pembahasan prioritas ini. Yes. Karena point of view-nya selalu beda-beda kan. Betul sekali. Kayak contoh kalau kita ketemu sama pasangan yang sudah pernah menikah, terus punya anak gitu. Prioritasnya dia akan berbeda sama orang yang kita temui belum pernah menikah sama sekali, gak punya anak sama sekali. Betul. Terus beda lagi orang yang pernah menikah, punya anak, kelamaan single. Betul. Ketemu lagi sama orang yang workaholic tingkat mampus gitu kan. Prioritasnya semua berbeda. Beda, ya. Ada yang lagi dipromosikan, ada yang lagi situasinya terpuruk. Ya misalnya kayak orang tuanya lagi sakit ya. butuh bantuan banget dan lain sebagainya. Itu semua prioritasnya tuh beda-beda. Betul. Tapi konsep prioritas yang sehat menurut Caca tuh yang kayak gimana? Prioritas yang sehat menurut aku. Ya. Prioritas yang sehat itu adalah yang sesuai sama kebutuhan kita.
Oke. Tapi ya untuk kenalan sama kebutuhan kita itu yang agak sulit ya. Kadang-kadang kita nggak tahu kebutuhan kita tuh apa gitu. Pas udah dijalanin, oh baru tahu kita ternyata butuhnya ini, ternyata kita nggak butuhnya ini. Karena untuk ngatur prioritas tanpa kita tahu kebutuhan kita yang kemana, ujung-ujungnya ternyata kita nggak ngerasa penuh gitu. Misalnya kayak ini contoh yang aku misalkan sering bahas ya. Ketika kita mau punya anak, kita bikin list cara melahirkan. Apalagi anak pertama tuh. Kita mau anaknya mau lahir secara normal gitu per vaginam, terus kita maunya nggak pakai suntik-suntikan apa segala macam gitu. Tapi prioritasnya apa? Prioritasnya kan setiap orang beda-beda. Ada yang prioritasnya lahirannya normal gitu. Jadinya ketika nggak bisa, itu menjadi gangguan mental yang cukup panjang tuh gitu. Kecewa banget. Padahal anaknya udah ada dan sehat gitu. Sedangkan kalau kita tahu kebutuhan kita misalnya, kita butuh kita sehat secara lahir batin, kita butuh anak kita sehat gitu. Ujung-ujungnya cara melahirkan itu adalah sesuatu yang nomor sekian. Yang penting adalah melahirkan dengan sehat gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa tuh kebutuhannya itu karena terlalu banyak suara-suara dari luar. Harusnya caranya gini, baiknya gini. Kalau misalkan anaknya nggak gini, kalau anaknya nggak ASI jadi gini, kalau anaknya sufor gini. Itu terlalu banyak hal-hal kayak gitu yang bikin kita lupa sama prioritas utamanya tuh apa. Jadinya overthinking terus ya. Jadinya guilty terus. Dan guilt itu yang ngegrogotin banget. Gak merasa sempurna. Padahal ya siapa yang sempurna loh? Andra and the Backbone. Nah itu dia. Baru mau nyanyi. Boleh dilanjutkan. Jangan ya, ntar langsung pada selesai nontonnya. Boleh ya, tolong. Jreng gitu kan. Ya begitulah mengatur prioritas. Tapi emang sesuatu yang sulit sih, dan itu kita akan belajar terus karena makin hari kita akan tahu prioritas kita beda lagi. Hari ini prioritas kita adalah olahraga gitu misalnya. Ternyata besok prioritas kita adalah istirahat. Yang penting kita tahu badan kita, kebutuhan kita tuh apa. Kalau menurut aku sih gitu. Iya ya. Tadi ngomongin tentang persalinan, itu kan konteksnya ibu yang pengen benar-benar kayak mengikuti kodratnya perempuan gitu, bisa melahirkan gitu kan. Karena yang bisa melahirkan kan cuma perempuan. Gejolak seorang perempuan ini itu kan selalu dinamika emosinya tuh kayak gak kunjung padam gitu ya. Kan emang ada terus. Tiap bulan gitu. Kan fasenya beda-beda terus tuh. Kan naik turun nanti udah happy, terus PMS lagi, terus mens, terus ya gitu aja terus. Buat Caca nih, gimana sih perempuan sebaiknya punya self love buat dirinya? Punya self love. Itu aku masih belajar ya. Karena sulit banget mencintai diri sendiri. Kayaknya mencintai orang lain lebih gampang. Tapi cara paling, ini yang aku mencoba untuk ingetin ke diri sendiri ya. Jadi perempuan itu kita jangan cuman baik sama orang lain. Apalagi kita di sekarang di sini nih gitu ya. Perempuan banyak banget yang selalu dibilang jadi people pleaser gitu. Karena selalu pengen terlihat baik, selalu pengen terlihat sempurna di depan semua orang. Jadi kita harus memuaskan kebutuhan orang lain dulu sebelum kita memuaskan kebutuhan kita. Padahal sebenarnya dengan kita memenuhi kebutuhan kita, dengan kita menyayangi diri kita dulu, kita akan lebih mudah menyayangi orang lain. Makanya selalu dibilang gak ada orang yang jahat, yang ada tuh orang yang terluka. Jadi kalau misalkan kita bisa baik ke diri kita sendiri, kita akan lebih mudah baik ke orang lain. Dan jadi perempuan tuh sebenarnya laki-laki juga sih ya, gitu. Kadang-kadang kita tuh jadi orang tuh terlalu baik sama orang lain, tapi kita nggak baik sama diri kita sendiri. Kalau misalkan kita ngeliat teman kita gagal, kita pasti semangatin, enggak, kamu hebat, kamu baik, akan ada waktunya, kamu mau ditemenin enggak. Tapi ketika diri kita sendiri gagal, biasanya yang ada di kepala kita tuh kayak, kok lo bego banget sih, kok lo bisa-bisanya sih bikin keputusan kayak gitu, kok lo jahat banget sih, kok lo jadi ibu gak ngasih yang terbaik sih, kok lo anak lo bisa sampai kayak gitu sih, kok anak lo bisa sampai sakit sih gitu. Itu tuh selalu jadi suara-suara yang bikin kita tuh jadi ke diri kita sendiri gak baik. Jadi kadang-kadang ke orang lain kita rasanya udah baik, tapi jadinya sebenarnya ngeselin gitu. Jadinya tuh bitter gitu ke orang lain. Sedangkan kalau kita udah bisa lebih baik, ngomongnya baik ke diri kita sendiri, kita menyayangi diri kita sendiri dengan kita
melakukan apa yang kita butuhkan, mulai dari nutrisi yang baik, olahraga yang cukup, terus juga istirahat yang cukup, punya koneksi spiritual yang baik, punya keterlibatan sosial yang baik. 5 baterai itu gitu misalnya kita penuhin semuanya sesuai porsinya. Kita bisa akan ke orang lain tuh juga bisa ngasih sesuai porsinya juga. Jadi karena kita udah punya rasa aman, kita bisa memberikan asa. Betul sekali. Terima kasih Sam udah menyampaikan itu. Amanasa, tujuan hidup aku. Kenapa itu bisa jadi tujuan hidup kamu sih, Ca? Jadi ini balik lagi ke yang awal waktu kuliah S2 pertama kali di London. Kan belajar tentang psychoanalytic developmental psychology ceritanya. Kayaknya coba pakai bahasa orang awam psikologi, psikologi perkembangan psikoanalisa. Ya kurang lebih gitu. Dari sisi psikoanalisa. Pada saat itu pas belajar itu aku menyalahkan orang tua aku kenapa aku jadi aku. Kalau dipikir-pikir sekarang kayak lo gak bersyukur banget ya Caca gitu. Kayak spoiled brat gitu. Kayak bisa-bisanya gitu lo mengeluh gitu. Hidup lo alhamdulillah enak lo gitu kan. Tapi pada saat itu aku rasanya marah sama semua yang terjadi dalam hidup aku. Kenapa gini, kenapa gitu. Dan semua itu salah orang tua aku. Apalagi makin belajar psikoanalisa gitu. Kayaknya semua masa lalu itu adalah penyebab sekarang kita menderita. Tapi di situ juga aku belajar sebenarnya kalau dari kecil kita ada pendekatan tertentu gitu. Itu sebenarnya kalau kita lebih memenuhi kebutuhan anak dan kita bisa punya kemampuan merefleksikan apa yang anak butuhkan. Bukan jadi kita bukan melakukan apa yang kita butuhkan karena kita butuh mencintai, kita makanya punya anak. Padahal ya memang itu kebutuhan anak untuk dicintai. Jadi kita memberikan apa yang dibutuhkan anak kita. Di situ tuh kayak tuh dunia nggak aman ya gitu. Semua anak yang terlahir tuh kayak mengerikan sekali gitu kalau nggak punya secure attachment. Kalau nggak punya secure attachment atau kelekatan yang aman gitu. Karena pada saat itu makin mendalami lagi tuh tentang kelekatan ada 2 lah garis besar. Yang pertama yang secure, yang kedua yang insecure. Yang secure itu artinya kita merasa aman karena orang tua kita memberikan apa yang kita butuhkan. Yang kedua itu kita merasa nggak aman. Jadi either kita takut kalau ketemu orang tua atau kita jadi nggak mau deket-deket atau kita malah jadi terlalu clingy gitu karena kita terlalu cemas gitu. Di situ aku sadar kayak oh berarti aku terlalu cemas ya gitu. Kayaknya enak ya kalau misalkan punya hubungan kelekatan yang aman dari kecil. Itu tuh jadi bikin aku mikir oh enak ya kalau misalkan semua anak-anak itu bisa merasakan punya kelekatan yang aman. Dan ternyata itu tuh dimulai dari orang tuanya. Gimana orang tuanya bisa pertama sadar sama kebutuhan dirinya, kemudian bisa memberikan kebutuhan ke anaknya. Tapi ya itu di situ tuh masih nggak terima tuh sama orang tua. Akhirnya pulang ke Jakarta ngambil S2 lagi di sini karena mau jadi psikolog, mau praktek. Di situ baru belajar lebih ke arah humanistik lah gitu. Bahwa ya ketika kita udah dewasa kita tuh punya pilihan, kita nggak harus stuck di situ dan orang tua kita juga ya mungkin pada saat itu nggak punya kesempatan untuk belajar dan itu udah yang terbaik yang mereka lakukan. Yang mereka tahu modalitasnya mereka. Yes, pada saat itu. Jadi mau menyalahkan gimana pun gak akan merubah apa-apa. Justru dengan kita ngelihat ke depannya baiknya kita mau ngapain itu jadi lebih baik. Tapi memang perlu ada corrective experience gitu. Kalau kita memang gak dibesarkan dengan kelekatan yang aman, kita butuh corrective experience ketika kita dewasa untuk kita bisa memberikan rasa aman itu ke anak kita. Jadi waktu itu cita-cita aku pengen punya parenting center karena pengen semua anak itu punya kesempatan untuk mendapatkan kelekatan yang aman gitu. Jadi pengennya tuh setiap orang tua tuh dipersiapkan gimana caranya memberikan rasa aman itu ke anak-anaknya. Tapi seiring berjalannya waktu, tapi kalau misalkan kayak ngomongin parenting aja tuh kayaknya terlalu sempit gitu karena parenting itu bagian dari keluarga. Keluarga itu unitnya ada dari diri sendiri, pasangan sampai ke anak. Jadi pengen banget bikin orang-orang itu pengen bantu orang-orang untuk merasa aman, punya corrective experience ketika sudah dewasa dan merasa aman sama dirinya yang bisa ditularkan ke pasangannya, kemudian siap untuk memberikan rasa aman ke anak-anaknya. Karena ketika kita merasa aman, gak cuma ngerasa aman secara fisik ya, kayak ini sekarang ada atap kita gak kehujanan gitu misalkan di luar hujan, atau kita gak akan diterkam harimau gitu dari luar gitu, ini kan kita merasa aman. Tapi ngerasa aman secara mental, kalau kita melakukan kesalahan tuh ternyata kita masih tetap dicintai,
itu yang sulit gitu ketika Iya, kita iya. dewasa kalau kita nggak terbiasa itu dari kecil. Makanya namanya Amanasa karena aku pengen bisa bikin tempat yang aman, ruang yang aman untuk setiap orang merasa aman. Kemudian kalau orang udah merasa aman baru mereka bisa membangkitkan asa atau harapannya mereka gitu. Jadi kita perlu merasa aman dulu sebelum kita punya harapan. Itu sih Amanasa. Oh, tepuk tangan dulu dong. Bismillah ya guys ya, doakan, mohon bantuannya, supportnya. Ya aku pikir nama yang sangat bagus gitu kan. Karena kan Aman Asa tuh benar-benar ya filosofi yang tadi kamu udah sampaikan juga gitu. Rasa aman, kalau kita punya rasa aman itu kita bisa membangkitkan rasa harapan kan. Dan bagaimana kamu bisa membawa perkembangan Amanasa dari awal berdiri sampai sekarang tuh suatu prestasi yang luar biasa loh, Ca. Alhamdulillah, terima Ya kasih kan? atas apresiasinya. Ya kan, kamu ngerasa gitu enggak? Aku ngerasa kayak gitu banget Ya sih. kan? Mulai dari bertiga, kita psikolog waktu itu pada zaman itu lulusan psikolog klinis dewasa kan gitu. Tapi dari dulu aku tertarik dengan psikologi perkembangan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ya awalnya parenting center, and then jadi family support center kita nyebutnya. Itu tuh dari awalnya bertiga. Terus ada orang sosmed 1 gitu. Terus abis itu ada orang finance dan kita ini semua perempuan. Bahkan kayak tim kita tuh adalah orang-orang yang pengen bekerja, pengen berdaya, tapi pengen tetap ada buat keluarga juga. Kebanyakan yang value-nya tuh sama gitu. Jadi ngelihat sekarang perkembangannya jadi bisa ada kerja sama perusahaan yang tadinya awalnya cuman webinar, nggak cuman sih, tapi kayak yang kita kembangkan baru webinar, terus habis itu kita berkembang punya service counseling, habis itu punya service mental health check up gitu, sampai sekarang akan ada beberapa lagi kayak tes minat bakat, terus couple counseling itu akan ada juga di Amanasa. Jadi emang kita pengennya jadi tempat yang bisa menaungi itulah buat orang-orang. Ih, senang Bismillah. banget Ya sekarang alhamdulillah kita udah punya associate 30-an associate. 30 associate itu banyak loh. Banyak alhamdulillah. Yang maksudnya kita juga perlu associate psychologist yang memang punya nilai yang sama, yang memberikan rasa aman. Walaupun setiap psikolog pasti punya caranya masing-masing ya gitu. Tapi kita percaya tim kita tuh memang yang bisa memberikan rasa aman untuk harapan tadi. Wah. Gitu, bismillah ya. Bismillah, dengan nama yang bagus, Amin. filosofi yang baik. Amin. Gitu kan. Pasti ntar jadinya juga insya Allah baik. Amin. Terus harapannya. Kalau tadi kan dari aku harapannya. Dari kamu apa harapannya? Harapannya buat Amanasa. Buat Amanasa. Buat Amanasa. Dan buat perempuan Indonesia. Buat perempuan Indonesia. Harapan aku itu Amanasa bisa berdampak satu orang aja yang merasa dia yang bikin dia merasa aman dalam hidupnya karena ada Amanasa, atau dari apapun yang Amanasa udah hasilkan, itu adalah sesuatu yang bikin aku ngerasa penuh banget gitu. Jadi aku berharap Amanasa punya impact yang lebih besar lagi ke lebih banyak orang lagi yang bisa merasa aman dan punya harapan, dan untuk para perempuan untuk bisa membantu dirinya sendiri dulu, memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri dulu, kemudian punya rasa aman yang kalau misalkan nanti mau punya anak atau punya pasangan juga bisa memberikan rasa aman ke lingkungannya gitu. Buat perempuan Indonesia? Buat perempuan Indonesia tadi kalau lagi ngerasa nggak aman jangan lupa untuk cari bantuan. Ke Amanasa. Ke Amanasa boleh, ke tempat lain juga nggak masalah, pokoknya cari bantuan karena aku yakin kalau setiap orang itu mendapatkan bantuan yang tepat, mereka akan menyebarkan kebaikan lebih banyak lagi. Dan ujung-ujungnya misalkan gak lewat Amanasa, lewat orang lain juga gak apa-apa gitu. Tapi karena anak-anaknya mereka yang nanti akan jadi anak-anak, yang akan jadi teman-temannya anak aku. Dan mereka yang akan bikin dunia ini akan lebih baik lagi gitu. Dengan kebaikan-kebaikan yang diturunkan itu. Tapi kenapa ya kalau Taurus tuh kayak gini ya? Kenapa loh? Zodiak. Yang dulu aku nggak percaya, sekarang kok makin relate gitu. Relate banget Taurus sekarang. tuh kayak selalu peduli sama orang lain. Oh iya. Terus kayak pengen apa ya, membuat keluarga tuh sebagai sesuatu hal yang indah gitu.
Bismillah ya. Tapi nggak cuman keluarga aja, tapi Temanku rata-rata Taurus begitu semua. Oh iya, ya berarti ya mungkin emang saling care gitu. Alhamdulillah. Walaupun agak drama ya. Oh iya, of course. Dan suka makan. Suka makan. Ditunggu restoran Suka Amanasa makan. ya. Ya. Restoran gimana loh restoran? Jadi kita kalau makan langsung merasa aman gitu ya. Wow, enak banget kalau bisa kayak gitu ya. Restoran Padang. Atau enggak nanti kayak kita jual permen harapan. Jadi di lantai atas kan ruang konsultasi, di lantai bawah kafe. Jadi boleh kalau habis konsultasi boleh makan gratis. Apa kebalik? Makan gratis dapat konsultasi. Jangan dong. Oh jangan. Dari segi bisnis, tolong siapa nih? Kurangin ya, Konsultan ntar tanya dulu deh ChatGPT bisnisnya gimana ya. ChatGPT adalah my new best friend. Waduh. Aku tahu banget sih itu. Sampai ke bawah mimpi loh. Ke bawah mimpi apa? Ke bawah mimpi. Jadi kayak semalaman aku ngobrol sama ChatGPT. Terus kayak malam itu aku mimpi ChatGPT. Aku nanya ke ChatGPT di rumah aku ada hantu apa enggak. Terus tiba-tiba dia tahu titik di mana aku berada. Terus katanya di situ ada macam-macam. Terus aku mau nutup kayak nggak bisa gitu, kayak parah banget. Serem banget gara-gara kebanyakan ngobrol sama ChatGPT. Makanya hati-hati ya. Hati-hati sama ChatGPT. Hati-hati ya, hati-hati itu. Chat Caca aja. Iya benar, agak-agak menakutkan gitu, agak-agak kok serem ya mimpinya gitu. Sebelum makin serem kita minum dulu ya guys ya. Boleh. Maaf ya, aku kalau ngomong tuh emang kadang-kadang suka kepanjangan gitu, berlibet, bacot gitu. Gak apa-apa, kita seneng kok. Ngoceh aja. Ca, thank you so much ya udah datang, udah cerita, udah berbagi impian kamu di sini. Aku yang terima kasih loh. Dengan mata yang selalu berbinar-binar itu. Dengan soft lens AQ. Loh, jualan enggak? Tapi thank you banget, aku juga senang banget dapat kesempatan ini. Terus kayak karena Sam tuh tahu aku banget ya, dia bisa mengenali orang lain dengan sangat baik. Pemahamannya tentang orang tuh Masya Allah. Jadi kayak aku merasa terapresiasi banget bisa diundang ke sini. Thank you. Dan boleh ngobrolin tentang yang jadi mimpi aku, dan senang banget bisa ada di sini di Relate. Legit ya. Ya. Dengan stiker Story roket gitu kan. Story of Relate juga itu adalah hal yang perlu ditonton ya guys ya. Jangan lupa. Thank you. Thank you.